Ada bini lu. Diam dulu. Belum. Cantik banget, Bel. Ini cantik banget, Bel. Iya kan? Sumpah. Kamu suka juga? Iya, enggak, ini buat aku. Astagfirullahaladzim. Apa, Stan? Nonton apa? Nggak ada. Nggak ada ini apa? Dia mau. Nggak akan gue bilangin. Aman. Ini iparnya. Hai. Diam. Keputusan gue. Lagian, Pak Ustadz sama Jeli dari mana sih? Habis pengajian. Kajian dong. Oh, aku juga tadi habis baca Quran di sini. Masih. Gimana penampilan saya sekarang, Pak Ustadz? Denger ya. Orang pulang pengajian, gua pulang habis dari baca Quran. Astagfirullahaladzim. Dia lagi ngeliatin iparnya. Coba deh. Iparnya lebih bersolek dibanding istrinya katanya. Kasih lihat. Pak Ustadz, janganlah Pak Ustadz. Coba. Biar dinilai. Subhanallah. Itu istri atau ipar? Ipar. Dulu kan ada yang sempat ada film tuh. Iya tahu Pak Ustadz. Ipar adalah maut, Pak Ustadz. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Saya curiga film itu terinspirasi dari kisah hidupnya. Emang. Emang, Zat. Jadi dalam rumah tangga itu ada aturan-aturan. Tahu hutan enggak? Tahu Pak Ustadz. Itu enggak ada aturan kan? Betul, rimba. Namanya hutan rimba. Namanya hutan, Iya Pak Ustadz. tidak ada aturan. Maka jangan heran ada kambing tidur sama anaknya, ya kan? Ya, ada kambing tidur sama saudaranya. Maka biasa, sebab apa? Namanya hutan. Tuh. Hutan tidak ada aturannya. Nah, Dalam rumah tangga ada aturan. tuh. Aturannya bukan lalu lintas. Aturannya adalah agama. Menikah dulu kan pakai aturan agama. Paham gak, Bel? Nah, aturan ini dilahirkan untuk supaya berumah tangga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Singkatannya samawa. Sama. Bukan sama kita. Bener, Bel, daripada sama lu, ipar lu kasih ke gua. Tiba-tiba mau juga. Jadi dalam rumah tangga agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka lahirlah dihadirkan agama. Agama mengatur ipar itu bisa serumah tetapi ada aturan-aturannya. Kalau tidak bisa jadi buaya darat yang ada di dalam. Nah, ini dia udah. Coba aku lihat sekali lagi. Aku tidak mau melihat. Kasih lihat Jelita. Tidak mau. Coba. Aku ingin membuktikannya. Tidak mau. Aku permisi dulu. Kasih tahu aku. Kasih tahu aku. Tidak mau, Bel. Tidak mau. Lihat sedikit Mana, Bel? saja. Duduk dulu. Ayo duduk dulu. Susah juga ngejarnya Jeli ya. Iya. Kenceng banget kayak maling larinya. Iya, kemana sih? Duh, Tat, kayak gitu tuh, Tat. Makanya saya mau nanya juga nih, Tat. Dalam kehidupan keluarga terjadi konflik antara suami dan ipar. Atau istri dan ipar. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah, menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Ya, syarat utama sebelum menikah itu kan ada istilah mampu. Oke. Mampu dulu. Nah, mampu dalam dalam artian kita sih inginnya sudah punya rumah sendiri. Oke. Ya, tujuannya apa? Ya tadi menghindari konflik. Kalau kita sudah punya rumah sendiri, maka kita memulai rumah tangga berdua, istri suami. Anggaplah kita mampu, tapi karena tidak mampu, tidak semua kan Allah beri rezeki seperti itu. Maka dia tinggal dulu dengan mertua.
ya. Ada di situ iparnya, kakak ipar, adik ipar, mertua. Nah, bisa jadi ada nenek juga di situ. Ini semua memicu konflik. Satu rumah 3 kepala rumah tangga, masing-masing punya kewenangan, dibatasi. Pembatasan. Ya, pembatasannya minimal kamar. Hak satu kamar itu adalah hak rumah tangga satu orang, yang tidak boleh dilanggar oleh pemilik kamar yang lain. Minimal itu, minimal. Kemudian setelah itu ada aturan agama. Ipar mau masuk ke kamar, itu tidak boleh masuk seenaknya. Dia harus diketuk dulu. Oh gitu. Ketuk dulu, tidak boleh langsung buka. Jangankan ipar, anak sendiri diatur dalam hadis. Kalau mau masuk ke rumah orang tuamu pada jam-jam tertentu. 1, sudah sholat isya. Oke. 2, sudah sholat subuh. Bagi mereka yang sudah berkeluarga pasti tahu. Kenapa sudah sholat isya dan sudah sholat subuh? Kenapa bukan sholat setelah sholat asar? Itu anak dianjurkan, diharuskan jangan masuk di jam-jam itu kecuali izin orang tua. Betul, karena penting sekali jam-jam itu tuh. Ya, paham kan? Iya paham. Jelly belum paham. Jelly belum paham. Apa tuh bang? Nanti kamu juga tahu. Kemudian, jangankan kepada ipar, saudara sendiri, seibu sebapak, kalau dia sudah balik, itu kalau dia beda jenis kelamin, itu harus punya kamar sendiri. Oke. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu normal tidak ada masalah. Ya. Tapi kondisi ada setan masuk di dalamnya, itu saudara bisa terjadi pelanggaran agama. Oh gitu ya. Ya, makanya orang tua itu tidak boleh satu kamar ketika dia sudah beda kelamin. Apalagi dia sudah dewasa. Kalau belum balik. Kalau sudah balik, baliknya seseorang itu beda. Balik itu bukan soal umur. Balik itu kalau laki-laki sudah mimpi basah. Nah. Ya, kalau perempuan menstruasi. Okay. Ada orang yang cepat balik, ada juga yang terlambat. Okay. Ya. Nah, kalau sudah balik, orang tua yang mau menyelamatkan anaknya harus pisah tempat. Itu pentingnya ya. Aturan-aturan berikutnya itu jelas dalam agama. Melihat seseorang perempuan yang bukan mahramnya, aturannya palingkan pandangan. Langsung Tat, misalnya kita lihat, astagfirullahaladzim, langsung gitu kan. Jadi gini, jadi misalnya ya Bang Pras lihat misalnya lewat ipar. Iya. Dia berpakaian yang tidak dianggap tidak sewajarnya. Iya. Nah dia lewat kan, mesti dia lewat karena kita lagi duduk-duduk lewat. Nah begitu lihat, tidak juga langsung istighfar. Pertama yang diucapkan subhanallah. Subhanallah. Tapi lama itu. Subhanallah. Itu jangan juga ucapkan astagfirullah. Ya, mulut istighfar, mata melotot. Astagfirullah. Istri Ya. harus menasehati adiknya atau kakaknya, ya. Oke. Jangan sampai tergoda suaminya, ya. Maka istrinya harus menasehati adiknya. Jangan pernah keluar kamar berpakaian kecuali sudah berpakaian yang sopan. Jangan sering berinteraksi, ya. Nah, kemudian yang paling penting, doa kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siap. Maka mintalah pertolongan Allah agar Allah menjaga hati kita. Nah. Ya, kalau mau aman, kalau kita mampu aman. Ini rumah kita nih, ada adik ipar kita yang ngikut. Mampu, kita sewakan rumah, kos-kosan misalnya. Tapi jangan jauh, supaya apa? Saudaranya tetap bisa mengontrol adiknya. Pak Ustadz, mau nanya dong. Kalau kita nih ya sering dibanding-bandingin sama ipar, itu gimana tuh Pak Ustadz? Kan kayak secara tidak langsung gitu, kita tuh... Jangan nangis. Kan dulu ada lagu tuh, Ojo dibandingke. Iya. Ya kan? Ini kesalahan, jangankan ke ipar, kesalahan rumah tangga, kadang istri atau suami membandingkan pasangannya dengan orang lain. Iya. Itu pelanggaran rumah tangga. Karena masing-masing punya kelebihan. Mungkin dia bercanda. Kita sebagai suami bercanda, wih, cantik betul istrinya yang di sebelah. Ada istri, pasti melukai perasaan istrinya. Tiba-tiba lewat istri tetangga, rajin betul ya. Pasti tersinggung itu istri.
Maka jangan pernah membuat istri kita banding-bandingkan, ipar dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan. Iya. Ya, mungkin ada suami, mungkin ya, ada suami kerjanya baik. Ya. Jangan bandingkan suamimu yang kerjanya semrautan. Dia kerjanya baik, suami kita kerja semrautan, tapi pasti suami kita punya kelebihan. Betul. Apa? Suami kita betul semrautan kerjanya, tapi dia setia. Iya. Ya kan? Itu bagus kerjanya, tapi selingkuh tiap bulan. Ya kan? Maka Lebel. jangan pernah membandingkan. Bahasa saya begini. Supaya suami atau istrimu setia, buatlah dia ada satu kepribadian kita yang membuat pasangan kita senang dan susah melupakan. Misal, saya tidak punya kerja yang pasti, tapi saya sangat menghormati istri saya tidak pernah kasar bicara, saya hormati keluarganya, sehingga ketika istri mau berbuat jahat atau mau lari dari rumah tangga, dia akan berpikir, suami saya baik betul, sopan, betul kerjanya tidak jelas, tapi sopan santunnya yang saya tidak bisa lupa. Kenapa, Bel? Bel, ganteng Bel gini Bel. Gantengan gini Bel. Duduk. Duduk. Kenapa, Bel? Jelita kasih tahu ke istri saya, Pak Ustadz, saya digebukin gara-gara saya ngajak ipar saya, Pak Ustadz. Sama istri saya. Bel. Diam, Bel. Dengar, Bel. Ya. Ada pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai yang melompat, pasti pada akhirnya ketahuan. Nah bukan pasti. jatuh tapi ketahuan. Jadi, mungkin bulan pertama masih aman, bulan kedua masih lolos, mungkin tahun pertama masih sekarang sudah ketahuan, efeknya hancur. Nah, kan? Bel, muka lu kayak diedit Bel. Saya udah jerah kayak gini, Pak Ustadz. Ya udah makanya kalau udah begini kejadiannya, tobat sekalian nanya sama Ustadz. Mau nanya apa Bel? Ini Bel, ini hancurnya masih di dunia. Iya. Gimana kalau di akhirat? Astagfirullah.